Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 9 siswa SMP IT Bina Insani Metro. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, di mana kemarin kita sudah membahas tentang gaya kolom. Setelah itu kita sudah mencoba mengerjakan soalnya dengan hukum kolom F sama dengan K Q rata atau K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan latihannya itu setelah saya cek ternyata sudah banyak yang betul. Menghitung bilangan notasi ilmiah pun sudah banyak yang betul. Alhamdulillah, luar biasa, cerdas-cerdas sekali siswa saya ini ya. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu medan listrik. Medan listrik, jangan berpikir bahwa ini ada di kota Medan yang penuh listrik, bukan. Jadi medan listrik itu adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau kemarin itu kita menghitung dua muatan listrik yang berjarak tertentu, berapa gaya listriknya, maka di sekitar dua muatan listrik yang berjarak tertentu itu ada ruang yang masih ada pengaruh gaya listriknya. Ruang-ruang di sebelah atau di sekeliling muatan listrik itu yang diberi nama medan listrik. Nah, perhatikan, benda uji bermuatan listrik Q kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Nah, gitu. Jadi kita lihat di sini. Nah, oke. Nah, jadi Q ini adalah muatan sumber. Q besar ini adalah muatan sumber. Nah, kemudian ada Q kecil yang ditaruh di sekelilingnya. Maka ketika Q kecil itu ditaruh di sekelilingnya, Q kecil ini akan mendapatkan pengaruh gaya listrik yang dihasilkan, akan mendapatkan pengaruh dari medan listrik di sekitar muatan sumber ini, gitu. Nah, medan listrik ini juga merupakan besaran vektor, sama seperti gaya listrik kemarin, di mana gaya listrik kemarin kan ada tarik menarik dan tolak menolak ya. Berdasarkan dua muatan itu sejenis atau tidak sejenis. Kalau sejenis tolak menolak, kalau berlawanan jenis tarik menarik. Maka untuk yang ini medan listrik diberi simbol atau diberi lambang E. Kalau gaya listrik kemarin F ya, itu juga ada ininya, apa namanya, arah kemana arah medan listriknya gitu. Perhatikan di sini. Oke, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Gitu. Iya, seperti gaya kemarin. Kalau muatan itu semakin jauh jaraknya, maka gaya pun yang terjadi juga semakin kecil gitu. Tapi kalau dua muatan itu jaraknya semakin dekat, maka dua muatan itu akan menghasilkan gaya tarik menarik yang semakin besar atau gaya tolak menolak yang semakin besar. Sama juga, jika Q kecil ini semakin jauh letaknya dari Q besar, maka medan listriknya pun juga akan semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat, maka besarnya kuat medan listriknya juga semakin besar gitu. Kalau misalnya semakin dekat jaraknya ya, kita lihat ini. Oke. Kita lanjut. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik itu digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Jadi, kenapa kita bisa tahu bahwa daerah di sekitar muatan listrik itu ada pengaruh medan listriknya? Karena ternyata ada garis-garis gayanya begini. Ya, oke. Arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan. Oke.
Jika muatan asalnya itu positif, maka arah garis-garis gayanya itu tuh menuju keluar begini. Nah, untuk yang muatan sumbernya negatif, maka arah garis-garis gaya muatan listriknya itu masuk menuju muatan tersebut. Nah, ketika mereka didekatkan akan begini, akan ada tarik-tarikan begini. Maka yang ada garis-garis gaya listriknya inilah di mana tempat medan listriknya ini besar. Semakin besar garis, semakin banyak garis gaya listrik itu digambar, maka semakin besar juga medan listrik yang ada di sekitar situ. Nah, biasanya medan listrik itu paling besar ada di sekitar sumber. Ini kan sumber. Banyak kan garis gayanya, maka akan semakin besar. Kita lanjut. Pola gaya garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan, kita perhatikan. Nah, ini yang saya bilang tadi, seperti konsep yang tadi ya. Oke, nah, oke. Jadi begini. Ya. Kenapa kemudian di gaya listrik kemarin kita membahas bahwa dua muatan yang sejenis akan tarik menarik dan dua muatan sejenis akan tolak menolak dan dua muatan yang berlawanan jenis akan tarik menarik. Jadi begini, gambarnya itu begini. Lihat ini berlawanan jenis. Dari pakai konsep yang medan listrik tadi, garis gaya listrik tadi. Jadi dari sumber positif dia akan keluar, dari sumber negatif dia akan menuju atau masuk. Maka ketemunya begini. Jadi di sini banyak sekali medan listriknya besar, tapi di sini di antara di sini medan listriknya kecil karena garis gayanya sedikit. Ketika mereka sejenis, lihat mereka saling menolak, ya kan? Nah, itu makanya kemudian bisa disimpulkan bahwa ketika dua muatan itu berlawanan jenis akan tarik menarik, tapi kalau mereka itu satu jenis maka akan tolak menolak. Oke, kita lanjut ya. Ya, begini caranya. Nah, ini juga kalau misalnya dia jenisnya berupa plat seperti ini. Jadi ingat ya konsepnya. Kalau muatan sumbernya itu positif, maka garis gayanya itu keluar. Tapi kalau muatan sumbernya negatif, maka garis gayanya menuju atau masuk. Sehingga konsep ini yang kemudian menyebabkan tarik menarik pada dua muatan berlawanan jenis dan tolak menolak pada dua muatan yang sejenis. Gitu. Oke, benda bermuatan listrik Q didekatkan benda bermuatan uji Q kecil berjarak R, maka berapa besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Nah, ini kita kalau tadi kan kita nyari arah tuh ya. Oke, kalau dari muatan positif garis gayanya keluar, kalau muatannya negatif, muatan sumbernya negatif, garis gayanya masuk gitu. Nah, kita mau ngitung berapa besar medan listriknya, kuat medan listriknya. Kalau ada muatan sumber Q besar dan muatan uji Q kecil terpisah sejauh R, maka cara mencari E-nya adalah E sama dengan F per Q. Nah, di mana kuat medan listrik adalah gaya listrik dibagi muatan uji. Nah, karena F itu adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat dibagi Q, maka rumus akhirnya menjadi E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Gitu. Dimana keterangannya adalah E itu adalah medan listrik Newton per kolom, kemudian Q adalah muatan sumber kolom, Q kecil adalah muatan uji satuannya kolom, R adalah jarak dari benda satuannya meter, dan F adalah gaya satuannya Newton. Baik, sekian untuk materi hari ini. Setelah ini nanti kita akan latihan soal. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti tambahkan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya punya contoh soal ya. Sebuah muatan sumber memiliki gaya listrik 100 Newton. Jika di dekatnya diletakkan muatan uji sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 kolom, berapa besar kuat medan listrik muatan uji tersebut? Jadi kita cari dulu ya, diketahui. Di situ ada gaya listriknya 100 Newton. Jika di dekatnya diletakkan muatan uji, ada Q-nya 2 kali 10 pangkat min 2 kolom, maka besarnya kuat medannya ada berapa? Ditanyanya begini ya. Yuk kita jawab dengan rumus yang tadi kuat medan listrik E sama dengan F per Q gitu ya. F per Q. Oke, kita masukkan F-nya 100 per 2 kali 10 min 2. Oke. Kalau misalnya ketemu seperti ini biar enak begini. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa ini nanti akan kita ubah jadi kali. 100 tetap kita tulis 100 diubah jadi kali per 2, 2-nya taruh di sini tetap. Nah, per ini kita ubah jadi kali. Ingat di bawah per ada notasi ilmiah berpangkat. Ketika ditaruh di atas, kalau yang pangkatnya min akan berubah jadi plus, atau plus nggak usah ditulis gitu ya. Berarti gimana? 100 kali 10 pangkat 2 itu berarti berapa? 100 lah per 2 per 2. Oke, berarti berapa? 100 kali 100 adalah 10.000. 10.000 dibagi 2, 50.000 Newton per kolom. Atau kalau mau dibikin notasi ilmiah, 5 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Bisa jadi 4, kenapa? Kita hitung pangkatnya gitu ya, ada 4. Bukan ya? Keliru nggak? Oh, ada yang keliru. Iya, 10.000 dibagi 2 berarti berapa? 5.000. Nah, ya berarti 5 kali 10 pangkat 3. Ya, atau 5.000. Nah, ini adalah contoh soalnya.